Langsung ini. Oke, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri sama, coba di next. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Pangestu, sama Pak Fitresa, sama Latif. Berikut adalah presentasi kami soal tugas pendidikan Pancasila, soal civic problems atau masalah sipil. Next, coba. Oke, langsung ke bagian saya, civic skills. Saya ngajuin 2 poin di sini. Pertama itu kemampuan berpikir rasional, dan kedua kemampuan berpikir kritis. Itu 2 poin itu saya kira masih bermasalah di uh, masyarakat di Indonesia, karena untuk berpikir rasional ini masih kurang populer ya di Indonesia. Karena banyak orang menganggap terlalu menggampangkan gitu berpikir rasional. Orang mikirnya ya udahlah, kita bisa berpikir itu mah bisa gampang gitu. Padahal sebetulnya ini perlu dipelajari dengan lebih dalam, karena ini justru penting sebagai skill fundamental. Coba next. Berpikir rasional ini, atau maksudnya adalah berpikir dengan menggunakan nalar dan logika gitu, jadi harus sesuai aturan logika, itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil semasa kita hidup itu sebenarnya diambil dengan berpikir rasional ini, dengan menggunakan dasar-dasar logika. Oleh karena itu ini jadi sangat penting, dan di Indonesia ini ya kurang populer, karena itu tadi orang menganggap uh, sudah bisa sendiri, udah bisa dari zona. Karena mungkin orangnya mikir, karena orang mungkin mikirnya gini, udahlah aku udah bisa hidup sampai sekarang, berarti aku udah bisa mikir gitu. Padahal berpikir rasional itu sebenarnya lebih jauh lagi, ada banyak aturan-aturan yang mesti diperhatikan, terutama di dalam logika itu. Next. Kemudian berpikir kritis ini poin 2 yang saya ajuin. Jadi berpikir kritis ini lanjutan dari poin pertama saya. Jadi pertama itu berpikir rasional, kemudian baru setelah berpikir rasional ini dikuasai, kita bisa berpikir kritis juga dengan tambahan-tambahan lain seperti pengetahuan soal pengetahuan secara umum dan seterusnya. Nah, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk ulang-ulang. Kemampuan berpikir kritis ini penting supaya menghindari sorry skip ke sini ya. Oke, masih banyak masyarakat Indonesia yang menurut saya masih belum bisa membedakan ya, mana berita yang benar atau valid dan mana yang tidak, atau dengan kata lain gampang terpapar hoax gitu, karena mereka tidak punya kemampuan berpikir kritis, jadinya susah untuk mereka membedakan mana nih berita yang benar dan mana yang enggak gitu. Berpikir kritis itu salah satu contoh aplikasinya di sini untuk membedakan uh, berita yang benar dan tidak. Kemudian berikutnya banyak, kalau saya perhatikan ya, banyak masyarakat Indonesia itu yang masih mudah dibujuk untuk melakukan sesuatu tanpa dasar yang jelas, atau yang kalian gampang dimanipulasi. Contohnya mungkin setiap ada tahun politik gitu ya,
tahun besok kan tahun politik, mungkin kita akan lihat sebegitu gampangnya masyarakat Indonesia gampang dibujuk oleh buzzer-buzzer politik dari partai manapun gitu yang promosi tanpa dasar. Mereka bilang paslon mereka itu yang paling baik, paling maju, punya achievement banyak, padahal itu semua omong kosong. Nah ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita eh, punya kemampuan berpikir kritis yang baik. Nah dengan kita punya kemampuan itu ya kita tentu akan cross check ini buzzer politik ini ngomong bener nggak sih gitu kan. Itu yang jadi masalah masih jadi masalah di Indonesia. Itu ya dari set berikutnya. Yang berikutnya adalah civic knowledge problem. Bentar-bentar. Yang berikutnya adalah civic knowledge problem. Masalah yang pertama adalah rendahnya tingkat literasi. Tingkat literasi yang rendah di kalangan warga Indonesia menyebabkan mereka tidak dapat berpikir tentang solusi untuk masalah yang ada dan meluruskan pola pikir yang salah dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dampak rendahnya tingkat literasi. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia menyebabkan banyak masalah. Pertama, warga negara yang kurang melek huruf cenderung kesulitan dalam memahami informasi penting seperti berita, undang-undang, dan program pemerintah. Ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman tentang hak-hak mereka. Selanjutnya, rendahnya tingkat literasi juga membuat orang sulit berpikir kritis dan menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mereka mungkin cenderung mengandalkan informasi yang salah atau berpikir terbatas dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dapat mengakibatkan angka putus sekolah dan pengangguran tinggi di Indonesia. Saat ini rendahnya tingkat literasi di Indonesia juga sebentar. Yang kedua adalah civic knowledge. Yang kedua adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dapat mengakibatkan angka putus sekolah dan pengangguran tinggi di Indonesia. Pendidikan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Salah satu dampak langsung dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan adalah angka putus sekolah yang tinggi. Banyak anak di Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat melakukan pendidikan karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan ekonomi dan pemahaman yang kurang tentang manfaat pendidikan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan juga berdampak pada pengangguran yang tinggi di Indonesia. Kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang rendah membuat sulit bagi individu untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Ini mengakibatkan banyak orang muda menganggur atau bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi mereka. Mungkin berikutnya. Oke, masalahan yang terakhir adalah mengenai civic disposition atau watak. Di sini watak sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu watak yang secara private dan yang satunya lagi adalah watak secara general atau in public. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah watak in public yang ditampilkan masyarakat Indonesia secara umum. Yang pertama adalah kurangnya nasionalisme. Eh, Generasi muda lebih memilih untuk mengikuti atau menerapkan dan membanggakan adat budaya kebiasaan orang luar, seperti kurang kurang memakai pakaian yang khas Indonesia sepertinya, lalu banyak menggunakan teknologi tanpa filternya yang apa lama kelamaan ini akan menghilangkan budaya Indonesia sendiri sering berjalannya waktu. Boleh lanjutkan lanjutnya.
Lalu yang kedua adalah kurangnya sifat hormat menghormati dan saling menghargai orang lain. Ini bisa dari yang muda ke yang muda, muda ke yang tua, atau tua ke yang muda. Karena ini melanjutkan yang permasalahan pertama tadi mengenai adat dan budaya. Generasi muda banyak terpengaruh dengan budaya luar yang kurang menghormati dan bersikap terlalu santai kepada orang yang lebih tua tanpa apa, sehingga mengurangi rasa hormat mereka dan rasa untuk menghargai orang lain. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa pokok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Uh, saya Afid, Tandang dan Latif. Sekian, terima kasih.